Anda masih menyaksikan segmen Energi Corner bersama saya Safrina Nasution. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Yuris Kirio, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Mas Rio, terima kasih banyak masih bersama kami. Sekarang saya ingin bertanya bagaimana rencana ekspansi atau realisasi penambahan kapasitas terpasang di sepanjang 2023 so far sejauh ini bagaimana? Serta bagaimana juga rencana pengembangan ini Mas terkait energi panas bumi kapasitasnya yang lebih besar di masa depan. Tadi juga Mas Rio sedikit membicarakan mengenai sudah ada rencana ekspansi global ke Turki dan lain-lainnya. Silahkan bisa dielaborasikan Mas. Ya. Mungkin dari 2023 dulu ya. Kalau 2023 itu memang fokus utama kita tuh lingkupnya masih di sekitar efisiensi dan optimalisasi aktivitas operasional gitu kan. Di tengah pengembangan sumur-sumur yang memang udah ada. Sehingga kalau kita lihat realisasi kapasitas terpasang di tahun 2023 itu belum ada gitu, masih 672. Cuman ini kita lakukan paralel sebenarnya, bukan berarti kita tidak melakukan untuk penambahan kapasitas terpasang, tapi kita lakukan secara paralel gitu kan. Again, tadi saya bilang kan kalau panas bumi itu development itu sangat panjang, bisa 7-8 tahun, bisa to some extent 10 tahun gitu. Cuman kita sih nggak worry, Mas Safrina, karena PGE itu memang diuntungkan kita tuh memiliki reserve yang cukup abundance lah, cukup banyak dan salah satu terbesar juga, nggak hanya di Indonesia tapi juga di secara global gitu kan. Tadi kan saya bilang saat ini kita running kapasitas terpasang sekitar 672 megawatt gitu kan. Tapi kita sebenarnya punya project pipeline yang saat ini kita lagi mau kembangkan itu 700 megawatt sampai 1000 megawatt dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang. Tapi kan tadi itu jangka menengah dan jangka panjang gitu kan. Tapi dari situ pun kita melakukan remapping lagi, kita melakukan prioritas lagi, kita mau lihat coba quick win projectnya dalam waktu jangka pendek itu apa. Tadi saya bilang ada sekitar 395 megawatt gitu. Nah dari 390 megawatt itu bisa membawa kita menjadi 1 gigawatt company by 2026. Dari 390 megawatt itu 230-nya itu nanti ada kita namanya cogeneration plant project di mana itu kita bisa menggunakan teknologi binary namanya gitu. Jadi nanti fluida yang udah ke atas itu setelah menjadi generator listrik gitu ya, itu kan sebenarnya akan di reinject lagi ke reservoirnya. Tapi instead of kita reinject ke reservoirnya itu nanti kita putar lagi di heat exchanger bisa menghasilkan additional produksi tambahan listrik sampai dengan 30%. Nah untuk ini kita actually sudah melakukan joint study development agreement bersama PLN, kita udah signing di bulan Februari yang lalu. Nah next stepnya ini kita untuk bisa joint development agreement followed by PPA with PLN. Ini tadi yang saya ngomongin kan cogeneration plant itu akan menghasilkan sekitar 230 megawatt ya additional install capacity. Nah kemudian dari WKP kita yang lain itu ada dari Hulu Lais unit 1 dan 2 dan juga ada Lumut Balai unit 2 itu secara kombinasi akan menghasilkan another kapasitas terpasang sebesar 165 megawatt sampai dengan 2026. Bahkan between now and early next year itu we should expect ada additional kapasitas terpasang sebesar 55 megawatt yang berasal dari Lumut Balai unit 2. Gitu ya. Saat ini progresnya sudah mencapai 60%, Mas Safrina. Dan itu kan tadi kalau kita bicara tentang domestic front gitu ya. Tapi again kalau saat ini kan memang PGE juga sedang menjajaki ya untuk to set our footprints di international market. Seperti Turki dan Kenya gitu. Nah saat ini mungkin dua hal ini berbeda gitu ya. Kalau di Turki kita memang melihatnya is an operating field. Tapi kalau di Kenya itu kita melihat is more into explorations dan development. Gitu. Nah cuman mungkin kita fokus ke yang Kenya gitu ya. Saat ini memang kita udah ada signing kesepakatan kerjasama awal berupa MOU dengan Kenya dan kita ada 2 perusahaan yang sekarang ini kita lagi kerjasama yaitu Agil dan juga satu namanya GDC. Mereka itu yang satu itu punya lapangan dengan potensi sumber energi sampai dengan 300 megawatt dan juga yang satunya itu sampai dengan 140 megawatt. Jadi kita harapannya ini kita develop, kita eksplorasi dan by 2027 at least unit 1 dari masing-masing lapangan itu bisa beroperasi. Between 2027 sampai 2028. Dan dengan penambahan kapasitas ini, penambahan WKP ini dan eksplorasi ini, bagaimana ini akan menguntungkan dari segi keuangan untuk PGEO sendiri? Apakah lebih kepada peningkatan produktivitas, peningkatan revenue dan lain-lain? Tapi juga dari satu sisi, jika semakin banyak ada WKP, semakin banyak kolaborasi dan eksplorasi, tentunya kan efisiensi dari segi cost juga akan semakin challenging gitu ya untuk ditekan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya sebenarnya itu growing is not a zero sum game gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat itu kan ya there's always a cost to everything. Ya kan. Waktu kita mencapai sebesar ini juga kita kan nggak langsung berada di profil margin yang sesehat ini gitu kan. Pasti ada fase-fase di mana kita namanya investasi, kita keluar capex, kita akan turun dulu sedikit tapi itu udah diantisipasi.
selama kita lihat project-project yang kita mau develop, kita mau eksplorasi itu memang memiliki tingkat commercially yang very atraktif buat kita ke depannya bisa membawa kita ke hitnya commercially atraktif ya. Yes, betul. Dan commercial atraktif juga dalam hal ini apalagi kita mau venturing out ke negara-negara asing gitu ya, make sure ya itu termasuk kayak regulasinya harus mendukung, tarifnya harus komersial, dan kalau kita lihat insentif-insentif apa aja yang bisa akhirnya membawa commercially lebih atraktif lagi terhadap proyek-proyek tersebut yang kita. Saya masih penasaran Mas, mengapa Turki dan Kenya sebagai eksplorasi global front pertama dari PGEO sendiri? Jadi kalau kita mau melihat sebenarnya kita pengen tuh yang apa namanya nggak semuanya eksplorasi. Kita pengen ada operator yang udah operating. Nah, salah satunya itu yang kita lagi lihat ada di Turki, gitu kan. Dan di Turki kalau kita lihat memang marketnya itu ya agak beda ya, maaf ya, agak beda dengan kita. Kita kan ada single off taker. Kalau mereka tuh memang dalam beberapa tahun pertama itu ada take or pay contract, tapi setelah itu mereka bisa jual ke free market. Itu satu. Yang kedua, kalau Turki dan Kenya kita melihat kemarin mungkin Pak Julfi, our CEO itu udah beberapa kali ya berkunjung ke Kenya, dan actually their government is pretty much open ya untuk ngebantu untuk accelerate pengembangan lapangan-lapangan yang mereka ingin develop. Sehingga potentially harapannya kita bisa mendapatkan dukungan-dukungan yang tadi saya sampaikan, regulasi, dari tarif dan juga dari insentif-insentif tersebut. Selain Turki dan Kenya, ke depannya apakah juga ada rencana untuk meningkatkan investasi dalam teknologi di negara-negara lain? Bagaimana roadmap-nya, Mas? Ya, kalau negara lain, of course this is something yang sifatnya kita continuously kita lakukan assessment lah, gitu. Tapi kita juga taking a very careful approach on this. Tapi kalau terkait teknologi, jawabannya sudah pasti, Mbak Safrina. Karena kan ya pengembangan energi panas bumi ini we are actually ya memang berkecimpung di teknologi driven business gitu kan, sehingga teknologi-teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi, yang bisa meningkatkan turnaround dan sebagainya itu tentu pasti akan kita lakukan. Dan dari segi keuangan bagaimana pula kira-kira direksi PGE ini mengelola risiko yang ada terkait dengan bisnis energi panas bumi, seperti contohnya kita ketahui volatilitas komoditas, harga energi dan lain-lain, serta juga perubahan kebijakan energi. Kita ketahui menuju masa transisi energi ini dengan masa bauran yang akan bisa ditingkatkan, tentunya landscape kebijakan juga berubah-berubah. Bagaimana Anda mengelola seluruh risiko ini, dan mungkin ada aspirasi tersendiri Mas Rio untuk pemerintah agar kedepannya tentunya untuk bauran energi ini bisa ditingkatkan lebih baik, dan juga energi panas bumi bisa digunakan lebih masif lagi di Indonesia, Mas Rio? Ya, sebenarnya sih untuk mengantisipasi berbagai risiko yang ada, itu ya salah satu strategi perusahaan kita juga untuk melakukan yang namanya diversifikasi produk dan layanan gitu kan. Dan ini juga penting ya untuk mengurangi risiko tergantungan terhadap volatilitas harga energi yang tadi disampaikan Mbak Safrina gitu kan. Jadi kalau sekarang ini kan memang kita menjual energi panas bumi itu kan dipakai menjadi indirect use dan dibuat jadi electricity gitu kan. Tapi sebenarnya PGE juga sedang mengembangkan produk dan layanan seperti panas bumi untuk industri, untuk pariwisata, untuk agriculture yang kita sebut sebagai direct use gitu kan. Dan strategi berikutnya tadi yang saya sampaikan, which is kita juga mau mencari pertumbuhan bisnis baru yang nggak hanya di domestik tapi juga ada di luar negeri, tadi seperti Turki dan Kenya gitu kan. Dan terkait dengan kebijakan-kebijakan juga sebenarnya sekarang PGE itu secara aktif kita sangat mengikuti dan sangat involved terkait dengan kebijakan energi pemerintah gitu kan. Serta kita juga terlibat dalam diskusi, dalam konsultasi dan harmonisasi agar semua pemerintah dan seluruh pemegang kepentingan tadi saya sebutkan itu bisa mencapai win-win situation, kita sebagai developer, off-taker dan juga end consumer seperti itu. Dan paling penting of course balik lagi ke PGE itu sendiri, which is efisiensi operasi dan efisiensi terhadap aktivitas operasi juga terus dijalankan untuk terus meningkatkan kinerja. All the best untuk PGE tentunya, untuk kinerja yang lebih baik lagi di 2024. Mas Rio, terakhir dari saya tadi karena juga sudah kita bacakan bersama ya, capaian labanya itu kan naik 28,47% year on year dari 2022 ke 2023, and not all the companies can achieve that. Ini luar biasa ya Mas ya, di 28,47%. Di tahun ini mungkin bisa dielaborasikan Mas target-targetnya dari segi levelnya sendiri, laba yang ingin dicapai kira-kira ada berapa, revenue seperti apa dengan penambahan, eksplorasi, kolaborasi yang memang sudah tadi akan dilakukan di tahun ini? Ya. Tahun ini sih kita melihat agak berbeda ya dengan tahun lalu gitu ya. Tahun lalu memang kita bisa dibilang it's a record all time high. Gitu kan. Tapi kita juga aware tahun 2024 ini ada challenge tersendiri gitu kan. Tapi sebenarnya di balik challenge itu lies an opportunity ya kan. Sebenarnya tadi kita itu kita maunya tuh nggak hanya bergantung terhadap memproduksi steam dan listrik, tapi kita juga untuk melihat bisnis-bisnis lainnya seperti yang saya sebutkan tadi gitu kan. Tapi
long story short, yang saya bisa sampaikan, terlepas dari tantangan yang ada di tahun 2024 ini, kita at least mau memproduksi listrik atau mengenerate revenue atau mengenerate margin EBITDA dan net profit at least to be quite the same with last year. tahun lalu. Yes, Ya, betul. oke. Di kisaran revenue yang kurang lebih sama dan juga capaian-capaian Mungkin EBITDA yang di revenue wise kita bisa grow, tapi secara margin profile in terms of percentage kita kurang lebih sama. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak. Sepertinya masih banyak juga yang ingin kita bicarakan dengan PGE. Mungkin kita akan berdiskusi lagi di waktu-waktu lainnya. All the best Mas untuk PGE dan all the best untuk seluruh rencana PGE di tahun 2024 ini. Dan tentunya semakin baik lagi untuk bauran energi dari energi panas bumi dan tentunya menuju masa transisi energi net zero 2060 sesuai dengan visi dan misi dari PGE sendiri. Terima kasih banyak Mas Rio telah bergabung bersama kami, Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy atas diskusinya bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah hadir di segmen Energi Terima Corner. kasih Mas Terima Safrina. kasih.